Selamat pagi warga YouTube. Apakah Anda sudah siap Bli Sugi bakalan duetin layangan naga dengan layangan janggan? Gas ya. Tapi sebelum itu Bli Sugi mau ngucapin Rahajeng Raine Galungan Lan Kuningan bagi umat Hindu sedharma, dan semoga kita diberi kekuatan yang cukup untuk melewati hari-hari selanjutnya, teman-teman. Oke, hari ini kita bakalan nerbangin nih dua jagoan Bli Sugi. Ini masih bingung, teman-teman. Sekarang kan Umanis Galungan ya, sehari setelah Galungan. Nah, teman-teman yang lain pada pulang kampung, teman-teman. Bli Sugi nerbangin ini Umanis Galungan. Apakah bisa ini duetin berdua, ini cuman orangnya sedikit gitu ya kan? Jelas duet kali ini bukan sembarang duet, brother. Ini kedua layangan ini udah Bli Sugi upgrade. Yang janggan itu di upgrade dari bentuk, habis itu sama ekor itu udah di upgrade, teman-teman. Habis itu si naga, nah kan udah tahu nih, udah beda. Si Soma sekarang udah beda wajahnya, teman-teman. Bli Sugi nambahin ini, teman-teman, api-api di bagian rahang bawah. Habis itu tanduk Bli Sugi ganti juga. Sebenarnya bukan diganti, teman-teman. Nih tanduk yang ini, yang putih ini hilang, satunya hilang, teman-teman. Untung si Kalia punya cadangan tanduk. Jadi pakai tanduk yang itu aja dulu. Nah, itu pakai spon ya, spon ati, habis itu di prade atau cat emas. Habis itu ditambah lagi sedikit rambut nih, teman-teman. Bli Sugi kebetulan ada rambut. Itu namanya rambut prasok, teman-teman. Jumlah rambut yang jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya. Bahkan ini rambut-rambutnya sampai sini, teman-teman. Sampai ke pelengan ya, pelengan atau kepala di bagian samping. Di tahun kemarin musim layangan 2022 ini layangan janggan ini punya suara kayak penyalin, teman-teman. Jadi pitanya itu pakai pita suara-suara penyalin KW itu ya, yang pakai plester kertas itu, yang di sini di plester itu dijarak-jarakin. Nah, sekarang itu beda, teman-teman. Bli Sugi mau suara layangan naga ini, layangan janggan ini maksudnya, itu mirip seperti guangannya layangan kaplik ya. Tahu layangan bebean kaplik, layangan bebean lawas tuh yang suaranya ngong kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu yang sekarang Bli Sugi ingin bikin. Nanti kita bakalan dengerin suaranya ya. Coba kita pasang. Bli kenapa tapel atau kepala layangan naganya bentuknya kayak gitu, nggak kayak naga kebanyakan? Waduh, kalau bisa tampil beda, kenapa harus ikut-ikutan, teman-teman? Justru karena beda-beda lah main layangan bisa jadi lebih asik, teman-teman. Kalau terlihat sama semua, satu warna sama, putih-putih semua, hitam-hitam semua, kan nggak bagus gitu ya kan? Jadi makin campur, sebenarnya makin bagus, teman-teman. Tapi balik lagi ke selera, teman-teman. Ada yang suka ikut-ikutan, ada juga yang suka beda-beda. Jadi tergantung pilotnya, teman-teman. Meskipun secara 100% itu nggak detail dengan tapel layangan janggan, tapi secara anatomi ini mirip, teman-teman. Secara bentuk dia mirip, karena jujur aja Bli Sugi nggak mahir bikin ukir-ukiran atau bikin ornamen-ornamen hias, apalagi yang khas Bali, teman-teman. Itu wah rumit sekali, itu bukan keahlian saya. Jadi kita bikin bentuknya aja yang mirip ya. Hingga bagi teman-teman yang penasaran gimana sih proses awal bikin kedua layangan ini dari nol sampai rampung, itu udah Bli Sugi bikinin playlist, teman-teman. Playlist lengkapnya tentang layangan janggan Auda ini, playlistnya udah dibikin sejak 2022. Dan ini baru aja dibikin playlistnya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu gitu ya kan, penasaran gimana sih bikinnya gitu ya kan, gimana sih prosesnya, tekniknya gimana sih? Nah, itu tonton aja di bagian playlist YouTube Bli Sugi. Saya yakin kalau kalian nonton itu dengan betul, baik-baik, bikin kedua layangan ini nggak sesulit yang kalian kira, teman-teman. Yang penting ada uangnya aja. Karena kedua layangan ini, waduh, mahal, jujur aja mahal, teman-teman ya. Emangnya habis duit berapa Bli kalau bikin kedua layangan ini? Nah, itu pertanyaan pasti yang kalian tunggu-tunggu buat Bli Sugi jawab. Nah, jadi si janggan ini dibikin tahun 2022, teman-teman. Habis biaya sekitar, ini perkiraan ya, teman-teman, soalnya Bli Sugi nggak ngitung, nggak pakai nota soalnya. Jadi sekitaran 400 sampai 500 ribuan, belum termasuk tapel, teman-teman. Sebenarnya yang mahal itu bukanlah dari bagian tapel atau kepala, teman-teman. Itu kalau tapel murah aja bikinnya, cuman butuh spon ati, rotan, cat sama lem gitu ya kan, koran. Jadi nggak terlalu mahal. Nah, yang mahal itu adalah badannya, teman-teman. Inilah yang mahal. Jadi kalau dihitung keseluruhan total, ini cuman range harga aja ya, range harga. Maksudnya bukan patokan yang pasti, karena tiap daerah itu kan beda-beda, bahan bakunya itu harganya beda-beda, teman-teman. Jadi ini sekitaran ngabisin itu sekitar 2,5 juta lebih, teman-teman. Wow ya. Makanya waktu itu pas di awal-awal musim Bli Sugi ngebut jual layang-layang, teman-teman. Itu kan layangan cotek knockdown, blolong knockdown, habis itu bebean knockdown. Nah, itu keuntungannya buat bikin naga, teman-teman. Oleh karena itu, waktu pengerjaannya itu lama sekali, cukup lama. Ini ngabisin 2 bulan musim layangan, teman-teman, alias 2 bulan Bli nyelesain ini biar rampung semuanya. Karena kan diselingi lagi untuk jual layangan, karena pas waktu itu modalnya kurang. Kalau modalnya kurang ya jual layangan, jadi stop dulu ngerjainnya gitu ya kan. Jadi bagi teman-teman yang sudah ngikutin dari awal, mungkin tahu lah ya perjuangan Bli Sugi untuk nyelesain layangan ini.
guangan atau sendaranya kayak gini teman-teman, pakai tali peti. Tali peti kalau sini bilangnya itu pita barang teman-teman, pita barang yang udah tipis. Habis itu ada pita kadonya, habis itu ada plester kertas. Bukan plester kertas. Plester plastik tuh teman-teman, solasi bening ya. Jadi itu aja. Sebenarnya ini udah dibikinin, bahkan Bli Desugi bikinin jenis pitanya teman-teman. Ada di playlist layangan janggan Auda, itu khusus ada vlognya bikin ini aja teman-teman. Kalau Auda punya guangan, kalau Soma punya ini teman-teman. Bli Desugi beliin lonceng ya, itu harganya 5.000. Senar buat nerbangin janggan ini yang nomor 5.000 teman-teman. Terlalu gede sebenarnya, cuman pas waktu tahun lalu Bli Desugi beli di tokonya nggak ada yang nomor 4.000, 3.000 itu nggak ada teman-teman. Yang ada cuman 5.000. Jadi nggak apa-apa. Makin gede juga makin ringan. Jadi gampang jokinya nanti teman-teman. Tahu juga di pantai kan anginnya pasti kencang terus. Jadi aman lah ya pakai size yang lebih gede. Baik itu janggan ataupun layangan kuir punya letak tali timbang yang sama teman-teman, yaitu di bawah ada 2 nih, di sini ya. Nah di sini, habis itu di atasnya ada 1 dan dibikin sedikit lebih panjang. Mungkin panjangnya tadi coba kita bentangin ya. Nah jadi kurang lebih mungkin ini 2,5 meter panjangnya teman-teman ya, lebih panjang daripada sayapnya dan dibikin sedikit lebih kedap. Karena kenapa kedap atau dinaikin dikit gitu ya kan, karena ya tadi itu layangannya kan udah dibikin di permak ulang, jadi lebih lemas dan batangnya lebih kecil teman-teman, jadi mesti lebih kedap juga. Nanti kalau agak jongkok kan kena angin kencang, takutnya jadi 2 nanti, patah nanti teman-teman ya. Jadi Bli Desugi ini harus nyari tempat yang lumayan agak ke pinggir ya teman-teman, karena ini kedua layangan ini bakalan panjang-panjang semua. Si janggan kurang lebih kisaran 50 meter. Kalau si naga itu 75 teman-teman. Nah jadi harus minggir tuh. Beda kalau layangan kuir, layangan bebean bisa ke tengah. Soalnya dia nggak pakai ekor panjang-panjang. Dan sangat disayangkan masih banyak ada sampah-sampah teman-teman. Ya susah nih, padahal tempat narik layangan kita dapat tempat yang luas, tapi karena ada sampah jadinya sulit teman-teman. Bli Desugi cuman berdua sama adik aja teman-teman, jadi kita nggak bisa terbanginnya bersamaan ya. Mungkin kita terbangin si Auda dulu, si janggan dulu, habis itu baru layangan naga teman-teman. Padahal Bli Desugi maunya langsung terbangin keduanya, cuman gara-gara teman-teman yang lain pada pulang kampung susah ya. Ekornya udah dibentangin teman-teman. Ini suara saya kedengeran atau enggak nih? Kayaknya kedengeran ya. Habis itu nanti view-nya bakalan dari depan ya, bukan dari belakang. Soalnya dari depan lebih bagus teman-teman. Jadi dari belakang nanti kayak gini. Nah jadi istilahnya dilepas dulu ekornya. Habis itu baru kita terbangin nanti. Saya narik sendirian teman-teman. Oke. Bayangin guys, ini anginnya ini angin layangan naga bahkan. Lihat nih, jangan Bli Desugi nih. Bahkan kena angin pun masih kecil ya, belum sepenuhnya kena angin kenceng ya.
Waduh, kalau udah miring kanan, miring kiri gini teman-teman, artinya ini kurang angin pasti. Aduh, gimana nih nerbangin naga? Layangan jangan aja udah nggak berani Beli Desugi ninggalin nih. Harus dipegang terus nih. Nah, sip ya, sip ya. Nah, udah dapet nih, udah dapet angin lumayan. Nah, sip ya. Oke, sekarang kita nerbangin si Soma teman-teman. Waduh, mohon maaf ya, nggak bisa terbangin bareng-bareng, susah ya. Cuman berdua nih. Girang. Tapi Bang Yang pun, Pak. Udah sida. Barang-barang itu barang. Bahaya, cenik talinnya niki. Cenik talinnya. Iki jaran, Pak. Tapi Kampung boleh ada mainnya. gulung cakupang ya sudah. Saya mau mobil. Tahan. Waduh, gimana nih cara duetinnya teman-teman? Beli Desugi kurang tahu nih. Tuh, layangan jangannya udah naik dah. Nah, jadi dari layangan aja udah beda. Gimana cara mau duetin? Kalau sama-sama layangan jangan itu sama-sama layangan naga baru bisa ya. Mau gimana pun ini nggak bakalan bisa diduetin teman-teman. Soalnya sekarang anginnya nggak begitu kencang. Tadi sempet nabrak. Sempet lihat nggak tadi? Beli Desugi keseret teman-teman. Nih bagian lutut sekarang nih kalau nggak salah biru nih. Kalau nggak biru ya memar teman-teman. Tadi pas ditarik kan, saya narik sendirian tuh. Terlalu berani tuh. Diseret teman-teman. Di bagian lutut Beli Desugi kena batu gede tuh. Tabrak, boom gitu ya. Aduh, ngilu. Sampai sekarang masih sakit ya. Parah. Dan mau bagaimanapun teman-teman ya, kedua layangan ini emang nggak bisa diduetin secara deket-deketan ya. Tuh jaraknya jauh-jauh harus teman-teman. Kalau deket-deket itu nanti takutnya kena gulung tuh ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah terbang keduanya satu frame ya. Jadi lumayan lah, keren ya. Sekalian Beli Desugi jelasin ya, ini suara saya kedengeran atau enggak nih. Oke, jadi fungsi lubang angin itu biar gini teman-teman. Layangannya ini udah terbang rendah ya, bisa dilihat tuh, rendah ya. Nah, mungkin jaraknya cuman 15-20 meter aja.
tapi tetap anteng teman-teman. Nah itulah fungsinya lubang angin. Jadi kalau layanganmu pengennya anteng-anteng, pakailah lubang angin ya, yang di pinggiran sayap. Udah Beli Sugi bahas waktu itu ya, coba aja nonton di sana. Tunang beda. Nah kan, jadi seperti itu kurang lebih teman-teman. Jadi ya begitulah ya, kalau isi wadah angin atau lubang angin ya memudahkan, gampang banget nuruninnya ya. Ikut deh, Beb. Gimana teman-teman duetnya? Waduh, itu anginnya jujur aja telat ya teman-teman. Datangnya itu jam 5 lebih, anginnya baru kenceng. Pas nerbangin layangan naga itu sekali nabrak, pas itu baru kenceng teman-teman. Habis itu lagi lambat gitu ya kan. Nggak seperti pas nerbangin layangan naga ini yang kedua kalinya waktu itu. Itu baru badai sekali teman-teman. Bahkan Bli Sugi sampai nyari bantuan gitu ya kan. Dan bagian lutut Bli Sugi yang ini sampai sekarang masih sakit ya teman-teman ya. Jadi kejadian itu kan tahu kan pas gimana ya, pas saya nggak habis pikir ya, nggak nyangka gitu ya kan. Pertama pas Bli Sugi narik itu, Bli Sugi kira bakalan nggak terlalu kenceng tarikannya gitu ya kan. Pas ditarik, nah dia itu naga itu nyeret teman-teman, nyeret terus. Saya lari sampai ke belakang, habis itu padahal udah buka kaki udah dibuka. Nah malah Bli Sugi sampai berdiri tuh, habis itu kaki di bagian lutut sini bengkok. Nah pas di sini nabraklah batu gede teman-teman, di depannya ada batu tapi ketutup sama kayu. Bli Sugi nggak tahu teman-teman, jadi kepentok. Mantap ya rasanya. Dan harusnya itu layangan naga harusnya diikat dulu teman-teman, diikat di kayu besar dulu kan. Jadinya nggak perlu nggak perlu keseret lagi, tinggal lepas aja, nggak perlu sampai nabrak batu kan lutut saya gitu ya kan. Kalau diikat lebih kuat sebenarnya, tapi untungnya ada bapak-bapak yang di belakang itu teman-teman, itu yang megangin talinya. Buat bapaknya yang udah bantuin Bli Sugi narik pas penerbangan pertama itu matur suksema ya. Mungkin bapaknya sedang nonton sekarang. Kalau nggak sigap ditahan talinya itu di bagian ujung sama bapaknya tadi itu, palingan Bli Sugi udah pulang luka-luka teman-teman di bagian kaki. Karena di depan pas Bli Sugi narik itu ada banyak sampah kayu yang tajam-tajam teman-teman. Pas sekali mentok di sana ada bapaknya yang narik gitu ya kan, yang nahan talinya. Aduh, itu udah mantap ya. Matur semua buat bapaknya. Terima kasih buat sekelayangannya juga. Itu sekelayangan teman-teman, dia bawa layangan juga banyak gitu ya kan. Terbangnya juga bagus-bagus. Ada, kalau nggak salah saya lihat ada bebean warna hitam yang terbangnya di belakang layangan naga itu, yang ngelok-ngelok itu punya bapaknya. Habis itu ada layangan kuning juga teman-teman, itu bebean juga. Itu keduanya bagus-bagus terbangnya. Dan terima kasih juga buat sekelayangannya ya, udah mau bantuin gulung gitu ya kan. Bli Sugi cuman berdua aja, jujur itu telat teman-teman, anginnya datang telat. Udah jam 5 lebih baru kenceng anginnya. Gitu aja sedikit kesan-kesannya. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Mungkin kurang ya dari segi footage, memang kurang sekali karena memang nggak ada angin teman-teman. Bli Sugi fokus cuman buat ngejagain si layangan janggan aja biar tetap stabil. Jadi
nggak dapet ngerekam yang terlalu banyak gitu footage-nya. Jadi ya begitu saja. Mungkin kita next duetkan lagi kalau udah anginnya kenceng teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai berjumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Cakep.